mertua begitu kan harus bantu. Tapi di sini teman-teman, saya waktu mau bantu itu saya sendiri jadi shock. Dia bilang begini, sudah taruh, jangan. Halo guys, kembali lagi dengan Seta di sini. Hai. Saya harap kalian dengar saya punya suara ya teman-teman ya, karena saya bicara paling pelan dan amat pelan. Tapi semoga mikrofon ini dia menolong saya. Karena kenapa sampai saya bicara pelan sekali? Karena Alessio lagi tidur siang di atas, tapi maksudnya kita punya rumah kan kayak tingkat begitu. Saya lagi di kamarnya Alessio, kamar yang belum selesai maksudnya. Karena Alessio belum tidur di kamar ini, dia masih tidur di kita punya kamar, jadi saya bilang kamar belum selesai. Saya hari ini bikin video sendirian karena suami tercinta dia lagi pergi kerja, dia kerja pagi, jadi nanti pulangnya itu jam 3 atau jam 4. Ini pekerjaan saya kalau Alessio lagi tidur, saya akan beres-bereskan dia punya pakaian. Ini sebenarnya pakaian-pakaian yang sudah mengecil dan saya mau kasih beres saja untuk taruh di tas begitu. Dan mau pisahkan dari dia punya pakaian-pakaian normal. Maksudnya pakaian-pakaian normal, ini pakaian-pakaian yang sekarang dia pakai. Jadi kali ini saya mau bikin video, saya mau cerita singkat ke kalian saja. Aduh kasihan nih, kacamata buang sudah bekas, sudah nena daripada ngana tersiksa dengan kacamata ini bahkan ditaruh di kepala saja dia tidak bisa tergantung, kepalamu terlalu kecil. Nah, ini kacamata suami yang pesan, jadi dia tidak lihat lagi ukuran dan sebagainya. Dia kira saya punya hidung ini tinggi kayak mereka punya hidung, jadi jatuh terus. Jadi teman-teman, saya mau cerita-cerita ke kalian saja, cerita yang ringan saja yang tidak membuat kalian punya telinga sakit. Jadi saya lipat begini-begini saja karena ini pakaian bukan kasih masuk di kas, cuman mau taruh di dalam plastik begitu saja. Mana dia punya plastik ini teman-teman, saya mau kasih masuk di plastik ini saja ya teman-teman ya. Ini pakaian-pakaian somer waktu summer itu, tapi sekarang kan sudah masuk musim ya gugur, jadi dia sudah tidak pakai lagi. Saya punya kaki pelan-pelan sakit. Saya punya mata tidak ke kalian, tapi pikiran saya, hati batin saya ke kalian ya teman-teman ya. Jangan khawatir. Jadi teman-teman, kenapa saya mau bikin cerita ini? Karena menurut saya mungkin ada teman-teman sebagian yang belum menikah, yang pengen menjadi menantu bule. Sini saya cerita ke kalian supaya kalian siap mental, supaya kalian kalau datang ke sini kalian jangan shock. Siap mental bukan berarti mereka di sini jahat atau apa ya teman-teman ya. Dengar saja saya punya cerita nanti ya. Kalau yang sudah tahu tidak perlu dengar, kalian bisa tutup telinga kalian. Atau kalian tidak perlu nonton video ini. Nontonlah, nonton saja please. Walaupun kalian sudah tahu jadi menantu bule itu bagaimana, nonton saja ya. Supaya tambah-tambah saya punya jumlah penonton teman-teman, supaya saya cepat dimonetisasi ya teman-teman ya. Karena saya sudah mencapai 1000 subscriber. Saya berterima kasih buat kalian semua. I love you so much guys. Terima kasih banyak sudah dukung saya, support saya sampai saya bisa dapat 1000 subscriber ya teman-teman. Tapi masih ada satu langkah yang saya harus lewati lagi untuk bisa dimonetisasi atau dapat uang lah, pokoknya ceritanya begitu. Saya harus dapat 4000 jam tayang. Misalnya begini, ada satu video berdurasi 1 jam. Nah, video durasi 1 jam itu ditonton 4000 orang, 4000. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pokoknya, 0 sudah banyak sekali. Pokoknya orang yang nonton sebanyak 4000 orang dan tidak sama sekali tidak skip atau tidak lewat-lewat itu teman-teman. Itu berarti saya akan mendapatkan 4000 jam tayang itu. Tapi baru tadi pagi saya dapat 2090, alias saya masih 1910. Ya, masih saya harus dapatkan biar saya bisa dapatkan uang ya teman-teman ya. Masih sedikit jauh ya teman-teman ya. Tapi saya puji Tuhan saya sudah ada di tengah-tengahnya. Saya lanjut saja teman-teman. Kenapa saya mau bikin video ini? Karena menurut saya mungkin ada yang pengen tahu, atau mungkin juga tidak ada yang mau tahu, tapi saya cerita saja teman-teman ya.
asal usul dari suami saya sampai saya punya mertua, dan bagaimana saya jadi menantu di sini tuh bagaimana dan bagaimana, saya akan cerita ke kalian ya teman-teman ya. Jadi saya punya suami itu sebenarnya dia itu orang Kazakhstan. Kazakhstan itu sekarang sudah jadi negara sendiri, tapi dulu itu mereka tuh masih satu negara dengan Rusia ya teman-teman ya. Tapi sudah dari kecil, dari 3 tahun begitu, dia sudah pindah dengan dia punya keluarga di sini. Jadi mereka tuh sudah jadi warga negara Jerman ya teman-teman ya. Saya punya mama mantu alias mertua ya. Kalau saya bilang mama mantu berarti mertua ya teman-teman ya, karena kita di Maluku itu bilang mama mantu itu mertua. Jadi saya punya mertua itu mereka berdua itu asalnya itu memang juga dari Kazakhstan ya teman-teman. Jadi mereka itu tidak dari Jerman. Yang bikin saya shock jadi anak mantu di sini teman-teman, kan kita kan tinggal berdekatan ya, kita tinggal di satu apartemen yang sama tapi nomornya beda, maksudnya tidak satu rumah, iya pokoknya begitu, pokoknya satu apartemen tapi beda rumahnya begitu teman-teman, tapi satu gedung begitu, satu gedung beda rumah kan, terpisah toh. Mereka tuh tinggal tidak jauh dari kita sini, cuman berapa langkah saja langsung rumah mereka. Nah, kita tuh sering makan bersama teman-teman ya. Misalnya itu kayak hari Sabtu atau hari Minggu begitu. Kalau mereka libur, kita libur. Mereka, ya saya selalu libur ya. Maksudnya untuk sekarang ini saya libur terus. Kalau suami kan dia maksudnya kerja ya Sabtu Minggu dia libur. Tapi kadang juga dia Sabtu mesti kerja, Minggu tidak. Minggu tetap istirahat. Dan kalau memang dia libur begitu, kita pergi makan pagi, terus kita makan pagi sampai kita ketemu itu jadi kayak dari pagi sampai sore atau malam. Jadi Alessio sampai makan di situ, tidur di situ, tidur siang di situ semuanya. Dan kalian bayangkan, kita tuh dari pagi sampai malam itu, kalian kira saya kerja di situ? No. Kenapa teman-teman? Saya tuh pernah gini, maksudnya pas awal-awal jadi menantu gitu, awal-awal ketemuan dan waktu belum jadi menantu juga saya sudah kayak pergi-pergi ke mereka begitu teman-teman, sering ketemu begitu. Itu sebelum ada Alessio juga kita ketemu begitu, dan saya merasa kayak kalau jadi anak mantu, kalau kita di Indonesia kan kalau jadi anak mantu begitu atau istilahnya baru kenal dengan dia punya keluarga kan, kayak kita kan kayak sangat hormat kan. Pas pergi begitu kita kayak ayo mama mau bantu tidak, kita bantu ya begini. Ataupun ada yang tanpa saya suara paling besar mana kini bangun, ataupun tanpa disuruh atau tanpa dibilang juga kita kayak macam langsung ambil piring begitu dan apa namanya bikin sendiri ya teman-teman ya. Tapi di sini kan kalau di Indonesia kan kalau sudah begitu kan mama mantu sudah senang, sudah itu sangat bahagia kalau kita sudah pergi ambil mereka punya piring mau cuci begitu itu pasti mama mantu di Indonesia itu sudah bahagia sekali kalau kita begitu ya teman-teman ya. Jadi saya pakai kacamata juga karena matahari terlalu menusuk saya punya mata karena saya punya mata ini dalam keadaan tidak baik teman-teman. Tapi teman-teman lanjut, saya punya mertua di sini, dia tuh sama sekali tidak mau kalau saya pegang sesuatu ya. Jadi kayak macam saya bilang kayak saya punya mertua, mari sini saya mau bantu, bisa tidak saya bantu begitu. Dia tidak mau, sama sekali tidak mau. Jadi saya pergi tuh di mereka tuh awal-awal tuh saya canggung sekali, maksudnya saya malu minta ampun. Maksudnya kita kan di Indonesia sudah diajar dari kecil untuk kayak rumah orang tuh juga harus sopan, harus bantu-bantu. Maksudnya orang tua kita kan dari kecil sudah kasih lihat bagaimana hubungan mereka dengan mertua mereka tuh teman-teman. Maksudnya saya sudah dari kecil lagi kita sudah lihat mereka hidup dengan mertua itu, kalau pergi ke mertua pasti bantu-bantu dan sebagainya. Makanya sudah ditanamkan itu dari kecil. Di saya punya pikiran tuh kalau datang ke mertua begitu kan harus bantu. Tapi di sini teman-teman, saya waktu mau bantu itu saya sendiri jadi shock. Dia bilang begini, sudah taruh
jangan bikin itu, nanti saya yang bikin dan sebagainya. Jadi kamu kalau pergi ke situ, kamu awal-awal, maksudnya kamu pergi, maksudnya bahasanya bagaimana, maksudnya kalau kamu jadi menantu di sini, kamu awal-awal tuh akan sangat canggung minta ampun, tidak tahu rasa itu, maksudnya bagaimana ya, karena kita sudah terbiasa lihat di Indonesia kan beda sekali budaya. Ini yang bikin saya shock sebagai anak mantu di sini ya teman-teman ya. Saya shocknya, saya mau bantu, dia tidak mau sama sekali. Jadi kalau macam kita tuh pergi dari pagi sampai sore begitu teman-teman, atau sampai malam begitu, pokoknya dari pagi sampai malam itu kita tidak ngapa-ngapain teman-teman. Jadi dari minum teh pagi, makan siang, minum teh sore, sampai makan malam itu di saya punya mertua itu, pokoknya saya tidak bikin apa-apa. Pokoknya sampai mau minum saja, mereka tanya-tanya kamu mau minum apa, mereka yang siram sendiri airnya. Bayangkan, minum teh semua mereka yang siapkan teman-teman. Pokoknya jadi anak mantu bule itu senangnya di situ juga. Tapi awal-awal kalian pasti akan shock ya teman-teman ya. Senangnya di situ, apalagi anak mantu kayak saya yang pemalas ini, yang awal-awal cuma mau sok-sok rajin, tapi sebenarnya saya punya jiwa ini juga jiwa pemalas. Sampai saya punya mama itu dia bilang kayak saya begini, oh saya paling senang sekali, puji Tuhan kamu itu dapat mertua bule. Kalau kamu dapat di sini mengkali kamu sudah hancur, sudah dikirimkan kembali ke orang tua kamu. Karena memang saya itu agak-agak malas begitu ya teman-teman. Tidak boleh diikuti. Saya cuma cerita saja apa yang mama bilang ke saya teman-teman ya. So, apalagi sih yang saya mau cerita ke kalian. Ini pakaian-pakaian kasihan, saya beli terlalu banyak dia punya pakaian-pakaian. Dan ini salah satunya yang tidak terpakai. Jadi tips buat kalian yang ibu-ibu kalau beli pakaian buat anak itu jangan terlalu banyak ya. Apalagi yang berganti musim kayak kita begini. Ini semoga tahun depan dia masih bisa pakai. Kalau tidak ya sayang ya. Satu lagi teman-teman, kalau kita di sana kan budayanya kalau kayak orang tua begitu, pokoknya orang yang lebih tua atau orang yang lebih terhormat, maksudnya lebih umurnya lebih jauh dari kita. Bayangkan kalau kita di Indonesia saja umurnya kayak macam 1 tahun beda saja kita sudah kayak sopan panggil mereka itu tidak nama begitu, kita panggil tuh kayak mbak atau kakak, atau kita di Indonesia lagi, atau kita di Maluku panggil usi begitu. Tapi di sini teman-teman, saya bingung dengan mereka punya budaya, tapi ya, it's okay, itu budaya mereka. Mereka di sini tuh teman-teman, siapapun itu dia mau derajat tinggi kah, derajat rendah kah, dia punya apa kekuasaan di atas kah, di bawah kah. Kalau dalam keluarga begitu, tidak perlu panggil tidak perlu panggil begitu-begitu, usi kakak, mbak atau apa. Bayangkan saja teman-teman, waktu awal-awal pacaran dengan saya punya suami kan, waktu datang begitu kayak mereka begitu, saya canggung, saya tidak tahu mau mulai dari mana, mau panggil mereka apa. Karena kita kan di Indonesia begitu, kalau sudah sampai bilang mama mantu itu kayak kita rasa kayak tidak enak kalau kita panggil mereka dengan sebutan nama. Saya rasa kayak saya paling kurang ajar sekali ya. Saya paling biadab, orang Ambon bilang saya paling biadab sudah kalau panggil orang tua, apalagi orang tua mantu dengan sebutan nama. Tapi di sini itu begitu teman-teman ya. Walaupun kamu punya mama mantu juga, kamu bisa panggil mereka dengan sebutan nama ya teman-teman ya. Tapi saya karena rasa saya tidak enak kalau panggil nama begitu, jadi saya waktu menikah dengan saya punya suami, saya bilang ke saya punya suami, bisakah tidak saya panggil kamu punya mama dengan papa itu dengan sebutan mama dan papa begitu. Dan mungkin karena mereka mendengar begitu, suami saya yang bilang ke mereka atau bagaimana, akhirnya mereka bilang ke saya, Adisti kamu boleh panggil kita mama dan papa. Jadi saya memanggil mereka sekarang itu,
sebutan mama dan papa ya teman-teman ya, seperti suami saya panggil dia punya orang tua. Jadi ya saya merasa sudah tidak canggung lagi dengan hal itu, tapi sebagian besar di sini teman-teman, walaupun itu mertua atau apa, mereka panggil nama saja teman-teman, dengan sebutan nama saja, tidak peduli itu mertua atau mama atau siapa begitu. Panggil nama saja di sini. Itu budayanya mereka seperti itu, tapi karena budayanya saya tuh begitu, saya sudah diajarkan untuk tidak kurang ajar. Jadi saya panggil dengan sebutan mama dan papa ya teman-teman ya. Kalau mau bilang soal panggilan begitu teman-teman, kayak orang yang lebih tua dari saya begitu, saya pernah waktu pertama kali datang ke Jerman begitu, kita kumpul-kumpul dengan saya punya bapak apa ya, bapak piara begitu. Iya, bapak piara yang saya dulu tinggal dan kerja di dia punya rumah itu, kita kumpul-kumpul, itu juga Natal, waktu Natal. Dan saya punya bapak piara ini, dia punya mama mantu ke rumah juga. Dan kita saking bicara-bicaranya, saya panggil dia Oma. Kalian tahu apa yang dia bilang ke saya? Dia bilang ke saya begini, oh saya bukan Oma, saya bukan seorang Oma, saya punya nama ada, saya punya nama gini. Jadi bilang dia punya nama. Malunya saya minta ampun, saya punya muka itu kalau hari itu ada yang bikin video di saya punya muka, zoom di saya punya muka itu mungkin merah. Ya saya tahu saya punya muka hitam juga, tapi mungkin saking malunya itu, mungkin kalian bisa lihat di video kalau ada begitu, mukanya saya tuh berubah, minta ampun, karena saya malu minta ampun. Maksudnya saya kan, ya kita harus menghargai orang yang lebih tua dari kita, panggilan begitu. Tapi dia tidak mau seperti itu, mereka punya budaya sangat beda. Menurut saya itu juga bagus, karena kita kan tahu kalau kita punya mama dan papa cuma satu, dan kita punya oma dan opa cuma satu. Jadi kita tidak panggil semua orang dengan sebutan oma, atau papa, mama, padahal kita punya mama dan papa kandung dan oma dan opa kandung kan cuma satu. Begitu ya teman-teman ya. Menurut saya itu begitu. Cuman mungkin di Indonesia kita punya budaya sudah seperti itu. Budaya menghargai itu sangat lekat dengan kita punya diri. Itu bagus juga menurut saya, bagus. Kalau saya ketemu dengan orang di sini tuh teman-teman, kebanyakan tuh mereka bilang kayak kita, kalau kamu dari Indonesia, orang Asia, orang Indonesia itu mereka sopan-sopan ya, sangat baik ya. Itu teman-teman, mereka sudah lihat sendiri kalau kita itu sopan, baik dan sebagainya ya. Bangga jadi orang Asia, jadi orang Indonesia. So teman-teman, itu sedikit saya yang mau saya cerita ke kalian, mungkin membosankan buat kalian, maafkanlah saya. Saya punya cerita mungkin yang bikin kalian punya telinga sakit, atau dengan saya bicara mungkin membuat kalian memuntah begitu. Saya mau melanjutkan lipat pakaian yang lain ya teman-teman. Ini saya punya pakaian dengan suami punya pakaian. Kalau yang tadi itu Alessia pakaian yang saya sortir. Jadi teman-teman, itu saya punya pengalaman pribadi sebagai anak mantu bule begitu. Mereka tuh begitu teman-teman. Jadi perbedaan yang sangat signifikan. Saya sudah pakai bahasa yang paling tinggi sekali. Pura-puranya saya pintar padahal bodoh. Perbedaannya itu memang sangat lain daripada lain ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ke kalian. Mungkin ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang tidak sama dengan menantu bule yang lain yang saya tadi katakan atau saya bilang tadi, dan menyakiti orang lain punya hati mungkin. Saya minta maaf ya teman-teman ya. Jangan marah saya karena itu cuma pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton saya punya video hari ini dan sudah menemani saya sampai saya sudah sortir Alessia punya pakaian di sini. Terima kasih banyak, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan saya punya video-video terbaru, dan kita ketemu di next video. Bye bye.